أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih kepada Kiai Munawir Ngacir yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada bersama kami saat ini dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kita akan membahas tema-tema yang menarik bersama guru-guru kita. Di antara tema-tema itu adalah godaan setan dan hawa nafsu, kekuatan sholat tahajud, istidraj, nikmat atau cobaan. Insya Allah tema-tema yang luar biasa ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah guru kita Kiai Haji Nur Hayyid, yang kedua Kiai Haji Profesor Asrorul Niam, dan yang ketiga Ustadz Muhammad Arfin Bedu. Buat para pemirsa di rumah dan penonton di studio, jika ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada guru-guru kita, silahkan dikirimkan langsung ke media sosial kita di @cahayahati_news. Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut bersama kita untuk ngaji yuk, kita akan ada segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan lupa siapkan nanti Al-Qur'annya. Oleh karena itu saya Ustadz Abi Gifran mengajak dan mengingatkan kembali kepada para pemirsa semua untuk menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sebelum kita dengarkan guru kita bertausiah, sama-sama kita lihat video yang berikut ini. Godaan setan. Hawa nafsu. Beratan hawa nafsu menurut saya. Godaan setan sih menurut saya. Beratan hawa nafsu. Kalau menurut saya lebih beratan hawa nafsu ya. Menurut saya sih masih beratan godaan dari setan ya. Kalau
kalau misalnya godaan setan tuh kayak terus menerus ya, karena kan dia yang membuka pintu neraka. Tapi kalau misalnya hawa nafsu kita masih bisa handle sendiri. Hawa nafsu lebih ke diri sendiri ya, kalau menurut saya. Dan kalau godaan setan ya lebih ke kita takut sama setannya aja. Kalau keduanya, kalau untuk godaan setan itu dari bisikan biasanya dari luar. Tapi kalau hawa nafsu dari dalam diri kita sendiri sih. Perbedaannya di timing sih. Yang jelas pasti pertama kita digoda dulu sama godaan setan itu, dan godaan setan itu pasti ngegoda hawa nafsu yang ada di diri kita sih lebih tepatnya. Kalau godaan setan tuh lebih ke tergiur diajak sama orang lain gitu ya. Tapi kalau hawa nafsu tuh berasal dari diri sendiri, jadi lebih susah. Kalau hawa nafsu itu bisa datang dari diri sendiri, sedangkan kalau godaan setan itu datangnya dari luar, ya kita bisa mencegahnya gitu. Kalau hawa nafsu itu menurut saya pribadi munculnya tuh dari diri sendiri. Kalau dari godaan setan itu kadang ada dari pikiran-pikiran lain yang bisa mempengaruhi tindakan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang apa itu hawa nafsu dan apa itu syaitan. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang cukup terang benderang tentang nafsu dan syaitan. Beruntung kita menjadi orang muslim, beruntung kita menjadi orang mukmin karena Allah memberikan trik dan tips untuk kita berhasil menjalani kehidupan kita ini dalam rangka untuk agar kita bisa melawan hawa nafsu sekaligus melawan setan. Siap nggak melawan nafsu, Bu? Siap nggak melawan setan, Pak? Insya Allah siap. Karena apa? Karena kalau kita gagal melawan hawa nafsu dan gagal melawan syaitan, kita akan terjerumus ke dalam siksa abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Allah terkait dengan nafsu? Allah berfirman dalam Al-Quran, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengajak, mendorong kepada orang yang memperturutkannya ke dalam keburukan dan kemaksiatan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kalau ada nafsu diri kita yang mengajak kepada kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Apa? Angkat tangannya, lawan. Karena kalau lawannya pakai mulut aja, nafsunya masih nongkrong di hati. Lawan, coba. Nah, pakai tangan, kepalkan tangan, suaranya keras. Kenapa? Karena kalau nafsu tidak kita lawan, dia akan numpang. Semakin nyaman, ditambah ditumpangi setan. Siapa setan itu? Allah menjelaskan kepada kita, setan itu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh. Maka kalau ada orang yang senang berteman sama setan, namanya saudaranya setan. Kalau orang suka-suka marah, namanya Setan. udah ngerti, masih suka marah nggak sama suaminya? Nah berarti kalau lagi marah temennya Setan. sama anaknya kalau lagi bikin jengkel, marah nggak? Kalau lagi marah temennya Setan. Karena setan itu musuh yang nyata buat kita orang beriman, lawan.
Jadi melawan nafsu dan setan hanya ada satu kata, apa? Lawan. Kurang keras, apa? Lawan. Bagaimana cara kita melawan setan? Tidak ada cara terbaik melawan setan kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awudz, meminta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah? Rasulullah memberikan tips, memberikan cara. Salah satunya adalah memperbanyak zikrullah. Memperbanyak apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kita berzikir kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah? Cara terbaiknya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan melindungi kita. Karena setiap Al-Quran yang kita baca, setiap ayat yang kita lantunkan akan mengundang malaikat. Menghadirkan malaikat. Sehingga ketika malaikat bersama kita, duduk di samping kita, kalau setan datang, kira-kira berani enggak mendekat sama kita? Berani apa enggak? Kagak. Sama kayak ibu-ibu ketika berjalan bareng sama suami, ada enggak cowok lain yang enggak jelas mau mendekat? Pasti enggak ada. Ada suaminya, ada yang jaga. Demikianlah orang yang rajin menjaga zikrullah. Lebih-lebih membaca Al-Quran. Nah, makanya dimanapun berada jangan lupa kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hisn, tameng kita yang akan menyelamatkan kita insya Allah dari godaan setan di dunia dan sekaligus menyelamatkan kita insya Allah dari siksa Allah di kubur maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Nah, selain baca Quran apa yang bisa menjaga kita dari godaan setan dan hawa nafsu? Rasulullah memberikan cara terbaik. Tips terbaik yaitu memperbanyak membaca ta'awudz. Memperbanyak membaca apa? Ta'awudz. Apa ta'awudz itu? Kalau kita mau baca Quran biasanya membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa kan? Perbanyak, tidak hanya ketika membaca Quran, ketika mau berjalan, pulang ke rumah, lihat anak nakal, lihat suami nakal. Ada enggak yang suaminya nakal? Alhamdulillah para jamaah dari saung milenial suaminya baik-baik. Alhamdulillah. Nah, setiap kita melihat keburukan di luar kita, berlindunglah kepada Allah. Yang paling gampang membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mau lebih banyak lagi doanya, ada riwayat lain. Rasulullah bersabda, kalau kamu meminta perlindungan kepada Allah, baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bareng-bareng yuk. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Berlindung kepada Allah yang maha sempurna dari segala macam keburukan yang Allah ciptakan. Nah, apa yang Allah ciptakan dari keburukan itu? Mulai dari nafsu kita yang ngajak keburukan, orang lain di luar kita yang ngajak keburukan, mungkin situasi di luar kita yang ngajak keburukan, kita berlindung kepada Allah. Insya Allah akan menjadi tameng kita untuk memperturutkan hawa nafsu dan sekaligus bisa melawan godaan syaitan. Jelas apa jelas? Nah, yang terakhir, bagaimana agar kita selalu dijaga oleh Allah dari godaan setan dan hawa nafsu? Perbanyaklah membaca istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. Bisa dengan lagu, bisa dengan biasa. Ya, dengan lagu bagaimana? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus diulangi, berangkat ke kantor, pulang ke kantor.
Pulang ke rumah atau ke kantor, Bu? Nah, berangkat ke kantor, pulang ke rumah, perbanyak membaca istighfar. Syukur-syukur bisa sayyidul istighfar. Apa? Sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar itu? Doa yang khusus. Dicontohkan Rasulullah yang barang siapa menjaga doa ini, Allah jaga dari mara bahaya, Allah jaga dari godaan setan, Allah lindungi dari segala macam yang menyesatkan, sekaligus Allah selalu bimbing dalam keadaan hidup maupun insya Allah husnul khotimah kalau mati. Amin. Allahumma. Apa doa sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'um bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baca itu terus insya Allah selamat. Kenapa? Karena satu riwayat menjelaskan bahwa al-hawa ahbasu minan syab'ina syaitan. Riwayat lain, hawa nafsu akhbath min sab'ina syaitanan. Hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Kenapa? Kalau orang sudah dimakan hawa nafsunya, menjadi budak hawa nafsunya, jangankan Tuhan, Pak, jangankan istri kita, jangankan suami kita, orang yang kita lahirkan, anak kita sendiri pun bisa dibunuh, bisa dihinakan, bahkan bisa dibuang kalau orang memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam satu kisah tentang seorang nabi yang dahsyat, nabi yang luar biasa, diberi kekuatan untuk melawan 4 hal yang harus menjadi contoh kita semua. Siapa nabi itu? Nabi Harun. Beliau disebut oleh Allah sebagai nabi yang bisa melawan hawa nafsunya, melawan iblis, melawan setan, dan melawan keinginannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh bagaimana manusia, seorang hamba bisa melawan hawa nafsu. Kalau dia selalu berlindung kepada Allah. Kalau dia selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan kalau dia selalu bisa berzikir kepada Allah. Salah satunya yang bisa menghadirkan pertolongan Allah cepat turun kepada kita dalam rangka kita meminta perlindungan kepada Allah adalah memperbanyak membaca sholawat. Nanti baca sholawat itu tidak hanya bisa membuka pintu rizki, bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Tetapi membaca sholawat juga akan memperkuat daya tahan tubuh kita dari serangan hawa nafsu dan setan. Sholawatnya apa Pak Kiai? Biasanya ibu-ibu paling suka kalau sholawatan pakai lagu. Betul apa enggak? Betul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan sholawat itu diiringi istighfar, diiringi membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan memperbanyak membaca Quran dan zikir, kita akan terbebas dari godaan nafsu yang buruk yang menjerumuskan kita, yang nafsu itu ditumbangi setan, akhirnya kita menjadi ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan semua yang kita lakukan tadi, insya Allah Allah akan menjaga kita sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu mukhlisin dan senantiasa ingat kepada Allah. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa guru, pemaparan yang begitu lugas, tegas, dan banyak memberikan ilmu buat kita semua. Guru sebentar menyambung dari apa yang guru tadi sampaikan. Baru-baru ini begitu banyak hal-hal yang viral, lebih condong orang mengedepankan hawa nafsunya. Kemarin kita lihat sama-sama ada anak muda yang dia rela melukai ibunya, memberdarah-darah kepala ibunya, Ya Allah. cuma hanya gara-gara minta duit 20.000, tapi caranya jauh dari punya adab. Masya Allah. Bagaimana hal ini guru? Kalau ada orang yang
berupaya mengejar sesuatu. Itu artinya kan berarti memperturutkan hawa nafsu. Tetapi caranya itu justru melanggar ketentuan Allah, berarti dia sudah digiring oleh setan untuk mengikuti hawa nafsu yang buruk. Karena nafsu itu bermacam-macam. Ada yang mahmudah, ada yang madhmumah. Tahu mahmudah? Bukan ibu-ibu. Mana orangnya? Nah, bukan ibu-ibu yang Ustadz Abil ngerti. Yang mahmudah itu adalah nafsu yang baik. Karena kita nggak mungkin lepas dari hawa nafsu. Para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita nggak bisa lepas dari nafsu. Karena ciri manusia adalah punya nafsu. Malaikat nggak punya nafsu, makanya malaikat selalu berbuat baik. Nggak pernah maksiat. Sebagaimana setan punya nafsu, tapi nafsunya dikuasai oleh nafsu yang buruk. Makanya nggak pernah taat sama Allah. Nah, kita berada di antara malaikat dan setan. Maka Allah memberikan perangkat dalam hati kita. Kalau kita ingin selamat, ikuti perangkat hati, mengikuti hawa nafsu yang mahmudah. Hawa nafsu yang yang baik. Apa nafsu yang baik itu? Rajin sholat. Kan itu nafsu juga. Rajin sedekah kan nafsu juga. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Jangan sampai mengikuti nafsu, pengen kawin lagi misalnya. Ya, bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu pengen lagi, terlalu lagi. Mana ya kan? orangnya guru? Kalau kita sudah bisa mengetahui trik-trik ini, insya Allah kita akan senantiasa berada dalam jalan keselamatan atas pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, luar biasa. Amin. Tabarakallah guru, begitu luar biasa pemaparan, penyampaian dan tausiah yang tentunya sangat memberikan ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita, menghindari diri kita dari setan-setan yang malah menyesatkan dalam kehidupan kita. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Profesor Asrorun Niam, yang insya Allah akan menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud. Tetap jangan kemana-mana. Setelah ini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Munawir Ngacir yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Para pemirsa yang ada dimanapun, begitupun para ibu-ibu yang ada di studio. Ibu-ibu sehat? Bu?
Bu, bu, bu. Bu, bu. Ini cantik-cantik banget dari Majlis Taklim mana? Masya Allah, namanya Majelis Taklim Saung Milenial. Siapa pimpinannya Ibu? Ustadz Ahmad? Masya Allah, Ustadz Ahmad Maulana. Terima kasih ibu-ibu bisa hadir dan tetap semangat. Semangat Ibu? Semangat? Semangat dengarkan tausiah yang kedua? Insya Allah kita akan langsung mendengarkan tausiah pemaparan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Asrorun Niam dengan tema kekuatan sholat tahajud. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa iNews dan ibu-ibu yang saya hormati. Hari ini ada enggak yang enggak punya masalah? Kayaknya banyak Ustaz. Banyak ya. Pernah nggak suatu waktu suntuk gitu kok masalah banyak bertubi-tubi seolah-olah Allah marah pada kita gitu. Pernah nggak merasa seperti itu? Pernah nggak Bu? Pernah. Ngaku aja. Ini anak sekolah butuh biaya. Kemudian rumah bocor. Suami di PHK. Pernah begitu? Mudah-mudahan tidak ya. Tetapi kalau seandainya pernah, apa yang kita lakukan? Ada macam-macam orang ditimpa masalah dan juga ditimpa musibah. Dan macam-macam pula penyelesaiannya. Nah, sebagai orang mukmin kita diberikan tuntunan dan juga bimbingan. Salah satunya dengan cara apa? Dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Aktivitas sholat yang seringkali kita lakukan, kadang kita sederhanakan sebagai sebatas sebuah kewajiban saja. Kalau enggak diwajibkan mungkin enggak sholat. Ini terpaksa saja. Gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sholat bisa menjadi instrumen komunikasi efektif antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus cara kita yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan jalan keluarnya. Karena Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan memberikan beban kecuali kita mampu memikulnya. Dengan demikian kalau kita merasa masalahnya bertubi-tubi sangat berat, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan permasalahan besar untuk kita hadapi dan kita diberi kekuatan untuk mengatasinya. Nah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu jalannya adalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar menghadapi masalahnya, kemudian kita sholat. Kenapa sholat menjadi salah satu instrumen untuk kepentingan membangun keintiman dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sholat sebagai cermin aktivitas ibadah yang merupakan faktor
faktor yang mendekatkan sedekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Yang paling dekat hamba dengan Rabb kita, yaitu pada saat kita sujud. Dan itu ketika kita sholat. Sujud dengan merendahkan serendah-rendahnya kehormatan yang menjadi simbol fisik kita, yaitu kepala. Pada saat kita sombong disebut apa Bu? Besar kepala. Karena ini adalah simbol kehormatan. Begitu kebesaran kepala kita sebagai cermin kesombongan, merasa besar, kemudian kita tundukkan serendah-rendahnya dengan menyimpan makna. Ketika kita merendahkan simbol kebesaran dan kehormatan kita di tempat yang paling rendah, berarti kita mengakui bahwa diri kita kecil di hadapan Allah yang maha besar. Masalah yang kita hadapi sekalipun besar itu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu waktu yang mustajabah untuk kepentingan pelaksanaan sholat, yaitu nisful lail, yang kemudian kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam praktek aktivitas ibadah dengan sholat qiyamul lail atau yang dikenal sebagai sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setelah bangun tidur, tapi syaratnya sholat isya dulu. Kalau ternyata begadang sampai malam, ketiduran atau tidur dulu sebelum sholat isya, kita bangun, kita sholat, itu bukan sholat tahajud. Ya sholat isya wajib tetap dilakukan. Tapi setelah itu boleh nggak Ustadz untuk melaksanakan sholat sunnah? Boleh. Tetapi yang namanya sholat tahajud, sholat yang kita lakukan 2 rakaat minimal setelah kita tidur dan sudah melaksanakan sholat isya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam kita diperintahkan untuk tahajud. Ini perintah kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi perintah kepada baginda Rasulullah SAW juga perintah kepada kita. Hanya beda kadarnya. Kalau kita diberikan stimulasi untuk sholat tahajud dan Nabiullah Muhammad pernah didatangi Jibril, diberikan wasiat untuk melakukan qiyamul lail, saking seringnya diberikan garis bawah oleh malaikat Jibril sampai hatta zonantu, kata baginda Rasulullah SAW, annahu minal faridah. Aktivitas sholat qiyamul lail itu menjadi kewajiban. Tetapi bagi kita tidak wajib. Sunnah muakkadah. Sholat pada saat yang lain tenggelam di dalam mimpi. Kita mengadu atas masalah yang kita hadapi. Boleh nggak kita ngadu masalah? Boleh, asal kepada yang tepat. Kalau ngadu kita kepada dukun, masalah kita tambah. Boleh nggak? Kalau masalahnya masalah ada urusan di perut, ngadunya ke dukun bayi ya boleh. Boleh. Tergantung ya. Tetapi masalah sebesar apapun kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah, saya akan memberikan istijabah. Bahkan di dalam hadis sahih diterangkan bahwa
Innallaha yangzilu kulla lailah fis sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam di as-sama'id dunya sampai di sepertiga malam terakhir. Setiap hambaku yang memohon akan saya penuhi. Yang meminta akan saya beri. Yang meminta ampun akan saya ampunkan. Ini hadis sahih. Tetapi satu poin. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keintiman, asyik masyuk. Tentu akan lahir rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada saat yang sama di dalam keterangan hadis ada amaliyah yang bersifat ijtimaiyah yang perlu juga kita jaga secara bersama-sama. Di dalam hadisnya afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebar kedamaian. Kalau ketemu kepada teman-teman, kita senyum, kita tebarkan salam. Assalamualaikum, akan muncul kedekatan. Wa at'imut ta'am, bagi makanan. Makanya tahlilan, yasinan, penting untuk kepentingan apa? Membangun silaturahmi melalui media ngaji. Kemudian apalagi? Wasilul arham, bangun tali kekerabatan. Tiga-tiganya hubungan sosial, baru kemudian yang terakhir wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam di tengah keheningan malam, masuk surga dengan penuh kedamaian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa menarik apa yang guru sampaikan tentang keutamaan sholat tahajud. Menyambung dari tema ini guru, bagaimana guru kalau kita sudah sholat, kita ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita paham betul bahwa sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi nyatanya banyak di antara umat Nabi Muhammad yang ketika mereka sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi ternyata masih senang ngomongin orang lain. Bagaimana guru seperti ini? Ada yang begitu ibu di sini? Monggo ibu. Ini tanya riwayat untuk siapa? Untuk siapa ini? Iya, terima kasih ya. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hikmahnya. Tetapi bukan berarti orang yang sudah berbuat baik, nggak pernah berbuat keji, nggak pernah berbuat mungkar, kemudian nggak wajib sholat. Nah seringkali kita digoda oleh pemikiran-pemikiran nakal. Pilih mana nih, sholatnya rajin, ngerumpinya juga rajin. Atau orang yang ngomongnya enak tapi nggak pernah sholat. Nah, pilih mana? Pilih mana Bu? Pilih sholatnya rajin, ngomongnya enak, banyak temannya, sodakohnya kenceng, suaminya tampan, anaknya solih-solihah. Ya, amin. Iya. Nah ketika kita sholat rajin, kemudian belum mampu menjaga lisan, maka tugas kita ikut pengajian. Bagaimana melatih lisan kita agar terjaga. Kalau orang ngomongnya enak belum sholat, tetap dia memiliki kewajiban sholat. Belajar sholat, kemudian dia terus membiasakan dan juga melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru. Mudah-mudahan apa yang guru berikan ilmu buat kita semua ini benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya, yaitu dari Ustadz Ervin Bedu. Beliau akan menjelaskan tentang istidraj nikmat atau cobaan. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang sudah saya janjikan tadi, para pemirsa semua dimanapun berada, kita, oke, ulangi ya. Sip. Belum panas.
Iya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Ervin Bedu, yang insya Allah beliau akan berbagi ilmunya tentang istidraj nikmat atau cobaan. Seperti apa? Mari kita dengarkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi pakai air hangat. Cakep. Diminumnya di waktu pagi. Cakep. Kalau salam tak dijawab semangat, boleh kita ulangi lagi. Ulangi. Setuju Bu ya? Setuju. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah, seger-seger ya Bu ya. Alhamdulillah. Ustadz Abai sehat Ustadz? Sehat Guru, alhamdulillah. Masya Allah, makin Guru keren aja Ustadz. Iya, Masya lebih kesanan sedikit Guru. Siap Guru. Sehat Guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bunga melati, bunga mawar, bunga melati. Cakep. Cakep gitu Bu. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Ditanam di rumah Pak Sun Haji. Cakep. Mudah-mudahan pemirsa Cahaya Hati semua bisa berangkat haji. Amin. Amin. Ada yang pengen berangkat haji Bu? Pengen. Pengen berangkat umrah? Pengen. Udah daftar belum? Belum ya. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di studio juga pemirsa yang ada di rumah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada guru-guru kita ada Pak Kiai Nurhaid, ada Profesor Dr. Kiai Haji Asrarun Niam Soleh dan juga guru-guru yang lain mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu, alhamdulillah. Ibu kalau ditanya pengen nggak masuk surga? Ada yang pengen masuk surga? Ada? Mau? Mau sekarang? Mati dulu berarti ya. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah engkau mengira akan dibiarkan masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepadamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang masuk surga gratis, Bu. Betul enggak? Semua dapat ujian. Mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang paling terakhir semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Di sini punya masalah enggak? Punya dong. Enggak ada manusia yang enggak punya masalah, benar enggak? Kalau ada manusia yang enggak punya masalah, itulah masalahnya, karena dia enggak punya masalah. Ya kan? Apa masalahnya Ibu? Akhir bulan, bayar cicilan, ya kan? Anak pengen sekolah, enggak ada duit. Suami pengen kawin lagi. Minyak goreng langka. Semua itu masalah, benar enggak? Semua orang punya masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa masalah? Gimana? Pegadaian sih. Nah Ibu, semua kita punya masalah, semua kita diuji oleh Allah. Akan tetapi ujian itu ada dua, bisyarri wal khair. Ada orang yang diuji dengan keburukan, ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kesenangan. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Kira-kira Ibu pilih mana? Diuji dengan kemiskinan apa kekayaan? Kekayaan benar. Hati-hati loh. Orang ketika diuji dengan kemiskinan, dengan kesedihan, terkadang ia mendekat kepada Allah, bangun tengah malam, tahajud, memohon, meneteskan air mata, mengadu kepada Allah. Ketika diuji dengan kesedihan. Tapi manakala diuji dengan kekayaan, punya rumah yang besar, punya mobil yang besar, punya perusahaan yang besar, kantor yang besar, istri yang besar. Kadang-kadang ia lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan istilah istidraj. Kata Nabi SAW, ketika engkau melihat Allah memberikan sesuatu berupa perkara dunia kepada orang-orang, kepada hambanya, lalu ia bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Berkata Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, perkara dunia yang dimaksud ialah berupa harta, kekayaan, anak, dan perkara-perkara dunia lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu oleh pandangan dunia. Loh, tetangga saya kok enggak pernah salat, puasa juga jarang, di bulan Ramadan juga sering makan, ya kan? Saya duha iya, tahajud iya, puasa Senin Kamis, tapi rezekinya kok malah lebih banyak dia. Pernah lihat orang begitu? Pernah? Di mana Bu pernah lihat? Hah? Ada di sini ada? Apa Ustaz? Istilahnya Ustaz Abe itu. Ya kan? Ini rezekinya kok lancar, badannya sehat, nggak pernah sakit-sakitan. Hati-hati, kadang kita tertipu dengan pandangan dunia. Dalam pandangan manusia, seorang yang sangat bahagia, hidup di dunia kaya raya, tak takut dosa pada Tuhan. Jadi hati-hati yang namanya istidraj itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah memberikan hukuman, memberikan istidraj, tapi mereka enggak tahu kalau itu adalah hukuman, nikmat yang berupa hukuman. Jadi dibiarin, wa umlilahum, dibiarin sama Allah, diulur-ulur, dibiarin naik, jabatan naik, tinggi gitu. Begitu udah tinggi, langsung diazab oleh Allah, dikumpulin tuh azabnya. Dibiarin tuh naik lantai 1, lantai 2, nyampe ke lantai 10, jatuh, nyungsep, plak. Ya, itulah istidraj. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Itu istidraj itu. Jadi dibiarin tuh naik, Ustaz. Dibiarin naik, habis itu dihempaskan ke bumi. Itulah istidraj. Maka hati-hati, jangan sampai nikmat yang Allah berikan justru menjauhkan kita dari Allah. Gimana cara membedakan itu istidraj atau itu anugerah?
Ketika nikmat itu mendekatkan kita kepada Allah, itu anugerah. Tapi manakala nikmat yang Allah berikan, kesenangan yang Allah berikan justru malah menjauhkan kita kepada Allah, hati-hati. Itu istidraj. Telah berlalu orang-orang sebelum kita yang diberikan istidraj oleh Allah. Fir'aun jangankan sakit Pak, Bu, bersin aja nggak pernah. Ada Qarun dengan harta yang melimpah. Ada Dikianius dalam kisah Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Mereka sudah tiada, akan tetapi yang tiada adalah fisiknya, namun karakter-karakternya masih banyak yang mewarisi sampai sekarang ini. Banyak nggak orang kaya yang sombong? Ada nggak? Ada. Pernah lihat? Di mana lihatnya? Jangan jadiin tetangga jadi korban lagi. Ya. Banyak orang yang diberikan keistimewaan, akan tetapi malah menjauhkan dari Allah. Sekarang nih pemirsa, banyak orang yang bikin konten-konten, ya, kontennya bermewah-mewahan, pamer rumah mewah, pamer mobil mewah, ya, jalan-jalan ke luar negeri. Yang nonton isi pulsa keluar duit malah. Ya. Kalau kontennya itu bagi-bagi sedekah, bagus. Kalau kontennya itu untuk motivasi, untuk menginspirasi, bagus. Tapi kalau kontennya hanya pamer-pamer kemewahan, bermegah-megahan, Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai engkau masuk ke liang kubur. Maka jangan sampai kemewahan itu, kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita bagaimana kita memanfaatkan harta, bagaimana memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari istidraj. Dan kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin. Amin. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Amin. Yang punya keluarga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah. Amin. Amin. Yang belum ketemu jodoh, Ustadz, mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Amin. Amin. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak. Amin. Yang sudah punya banyak anak, berhenti beranak. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Kota Sengkang, kota bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu menarik guru yang beliau sampaikan, lugas, tegas. Insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada media sosial kita di @Cahaya Hati iNews. Insya Allah di segmen Jamaah Bertanya nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa di rumah dan ibu-ibu di studio. Bu. Masih semangat Bu? Nah, insya Allah sekarang kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari guru kita di segmen bertanya. Karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial di @iNews TV. Insya Allah hari ini akan dijawab oleh guru-guru kita langsung. Untuk Kiai Gus Nur Hayyid. Guru, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari @uhuy21 untuk Guru Kiai Nur Hayyid. Assalamualaikum, saya mau bertanya, katanya kita kan punya 7 kembaran di dunia. Nah ini dibahas tidak di dalam Islam. Apakah Islam membenarkan juga ketika kita memiliki 7 kembaran? Tafadhol Guru. Baik. Pertanyaannya ini pasti berasal dari banyak searching di satu sosial media. Karena isu tentang banyak manusia yang memiliki 7 kembaran atau 7 yang serupa, itu adalah isu-isu yang ada di sosial media atau di Google. Nah,
apakah dalam Islam ada konsep itu? Apakah dalam Al-Quran membahas soal itu? Atau hadis Rasulullah mengindikasikan soal ada kembaran kita sampai 7 di dunia ini? Jawabannya tegas. Tidak ada satupun ayat maupun hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa kita memiliki kembaran 7 di dunia ini. Artinya pertanyaan itu bisa kita jawab bahwa asumsi orang, pandangan orang, gambaran orang bahwa kita memiliki 7 kembaran itu tidak benar. Memang dalam survei secara genetik, kita ini secara DNA, secara genetik memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Makanya kadang saat kita pergi ke satu daerah, kok ada yang mirip ya dengan saya. Gitu Ustadz. Benar, Lalu bro. kemudian apakah ini mbah-mbahnya dulu sama? Ini baru prasangka, dugaan-dugaan. Atau mungkin saya atau Kiai Niam, guru saya ini pernah ke luar negeri, kok ada yang mirip sama Kiai Niam misalnya. Dulu saya pernah digosipkan mirip sama satu artis nasional. Nah saya nggak sebut namanya biar nggak tersinggung dia. Ya kan kalau saya nggak masalah kalau dia tersinggung saya bilang saya mirip sama dia kan berabe nanti kan. Apakah saya dengan dia punya gen yang sama dari mbah-mbah? Wallahu a'lam. Tetapi Quran satupun ayatnya tidak ada yang menjelaskan soal itu. Yang kedua hadisnya Rasulullah, satupun hadis dan sunnah dari beliau tidak ada yang mengungkap soal itu. Artinya Quran yang begitu lengkap, hadisnya begitu sempurna, menyempurnakan penjelasan Quran, tidak ada yang mengkaji soal itu, berarti tidak ada 7 kembaran kita di dunia ini. Nah kalaupun ada kemiripan kebetulan, ya memang dilalah kata orang Jawa, biiznillah kata orang Arab, memang takdirnya dimirip-miripin. Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita itu mirip dengan yang lain? Untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi semua yang diciptakan ini merupakan bagian min ayatillah, kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang guru sering banget, saya kalau di jalan itu ada yang juga mirip, katanya saya sama Dude Herlino. Ada yang bilang begitu guru. Ada juga saya mirip Akri, ada yang begitu. Miripan Dude apa Akri bu? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih guru, jawabannya begitu luar biasa. Karena semua ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru sebentar, ini jamaah kayaknya udah penasaran mau bertanya sama guru. Silakan jamaah yang mau bertanya, mana orangnya? Ada di sini ada, mana orangnya? Oh silakan, sebut nama, assalamualaikum dulu, dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari Majelis Taklim Saung Milenial. Saung Milenial guru. Majelis taklimnya aja keren. Keren. Sekarang majelis taklim Saung Milenial. Iya guru. Ada soto Lamongan mungkin juga begitu nanti. Baik. Saya mau bertanya, bagaimana caranya meredam hawa nafsu yang telah digoda setan? Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo guru, luar biasa dari Majelis Taklim Saung Milenial. Bu Ella memberikan pertanyaan bagaimana kita meredam hawa nafsu, apalagi digoda sama setan. Baik, Masya Allah, pertanyaannya ini kelihatannya sederhana tapi jawabnya berat Bu. Wah. Sudah digoda hawa nafsu, ditumpangi setan lagi. Ya kan? Hawa nafsu itu ciptaan Allah yang paling istimewa untuk kita sebagai hamba. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat, jin, dan setan itu sendiri adalah hawa nafsu. Kalau manusia diciptakan oleh Allah itu seimbang. Hawa nafsunya ini kalau dikontrol, diarahkan yang baik, mengikuti petunjuk dari Allah melalui Quran dan sunnahnya Rasulullah, jadi baik. Qad aflaha man zakkaha. Tetapi kalau hawa nafsu ini tidak dikontrol, dibiarkan begitu saja mengikuti keinginan dirinya, keinginan hawa nafsunya, maka dia akan tersesat.
dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Ini Quran yang menginformasikan. Nah, bagaimana cara kita melawan hawa nafsu? Zikrullah. Apa? Zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Ingat itu apa? Selalu menyadari dan memahami bahwa kita semua ini berada dalam muraqabatullah, dalam pantauan Allah. Sehingga saat kita mau melenceng mengikuti setan, hawa nafsu yang sudah ditunggangi setan tadi, kita ingat Allah, astaghfirullahaladzim. Sehingga saat kita mau melangkah, nyuri misalnya, nggak jadi dah. Ini kan nggak boleh dalam agama. Mundur, alhamdulillah, ditolong sama Allah. Jalan lagi, ibu-ibu ketemu orang ganteng. Kira-kira nafsunya pengen apa? Kenalan, betul nggak? Nggak ada yang jawab, berarti nggak normal. Ya kalau normal ya kenalan. Setelah kenalan wallahu a'lam itu urusan masing-masing. Tetapi karena kita sadar kita sudah punya suami misalnya. Lalu kita ingat enggak boleh mundur lagi. Astagfirullah. Inilah cara kita melawan hawa nafsu. Kalau ingat sama Allah ditolong sama Allah. Tapi kalau ibu lagi rekreasi. Suami enggak ikut. Ada orang ganteng bagi-bagi uang. Kumpul enggak? Deket enggak? Mau enggak dikasih? Setelah mau dirayu mau enggak? Lupa sama anak sama suami. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok lupa sama anak sama suami? Karena lupa sama Allah bahwa memperturutkan nafsu ingin deket-deket sama yang muda yang ganteng itu adalah maksiat kepada Allah. Maka cara terbaik kita untuk melawan hawa nafsu memperbanyak zikrullah. Zikir apa yang harus kita baca? Istighfar boleh, tasbih subhanallah boleh, baca solawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Atau zikir dengan senantiasa kita mengingat kebesaran Allah dengan mensyukuri yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak merasa kurang atas apa yang ada di luar sana. Yang bikin orang maksiat itu karena dia merasa kurang terus atas pemberian Allah. Sehingga dia merasa di luar ada kenikmatan, di luar ada kebaikan. Tetapi kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita lupa dan tidak kita syukuri. Sehingga kita sering bermaksiat. Amin Allahumma amin. Semoga diselamatkan kita semuanya. Tabarakallah subhanallah, makasih banyak guru, luar biasa pemaparan yang begitu lugas, tegas dan sangat memberikan banyak ilmu buat kita semua, khususnya buat Ibu Ella di MT Saung Milenial dan umumnya buat kita semua. Insya Allah kita akan lanjut mendengarkan jawaban dari guru kita Kiai Haji Asrorun Niam. Assalamualaikum Amrullah 87. Guru, saya mau bertanya, teman saya sering ngatain kafir sama orang lain. Apakah teman saya itu yang sering ngatain juga termasuk sudah tergolong pada orang kafir? Monggo guru. Terima kasih. Yang ngatain siapa tadi? Temennya. Temennya. Yang dikatain temennya juga. Temennya lagi. Soal kata mengatain ini ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama serius karena marah. Kemungkinan yang kedua karena bercanda. Tapi dua-duanya tetap nggak boleh. Nggak boleh bercanda dengan olok-olokan yang bisa menyakiti. Apalagi olok-olokannya ini mengarah kepada konsekuensi keimanan seseorang. Wala talmizu anfusakum. Enggak boleh kita ngejek. Sekalipun itu guyonan. Nah, guyonan itu kan pengennya mengakrabkan. Ya, guru. Harus mencari diksi yang sekira menyenangkan. Jangan sampai
guyonan kemudian kita memilih diksi yang ngejek, kemudian merendahkan. Bisa jadi maksud hati nggak menjelekkan dan juga menjatuhkan. Tetapi kita nggak tahu suasana hati orang yang kita ajak komunikasi. Betul. Kalau ternyata dia bisa menerima dengan enak, nggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata dia pikirannya suntuk, lagi banyak masalah, utang menggunung, diledek dasar tukang utang. Aduh, ini tahu ini. Padahal baru ngeledek gitu kan. Nah, begitu disebut, hei kafir kamu, sambil guyonan misalnya, itu saja nggak boleh. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek penggelaran kepada orang itu digelari fasik. Apalagi digelari kafir setelah orang itu jelas keimanannya. Terhadap orang yang dikualifikasi sebagai munafik saja kita nggak boleh mengklaim dia sebagai kafir. Munafik itu apa, Bu? Munafik itu orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang dibatinkan. Izharu ma yukhaliful bat. Menampakkan sesuatu yang pada hakikatnya beda dengan apa yang dibatinkan. Menampakkan keimanan tapi pada hakikatnya dia enggak iman. Nah, kita menilainya secara lahir. Enggak boleh, kamu pasti nipu itu. Nah, enggak boleh. Kita melihatnya dari aspek zahiriyahnya. Benar ada amarat, ada penanda, ada dawabit. Kriteria-kriteria ketika seseorang melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan diri kepada kekafiran. Misalnya apa? Dia nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Tapi nggak mau sholatnya disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu nggak wajib. Padahal sholat itu bagian dari kewajiban utama di dalam keagamaan Islam. Dia kafir. Tetapi begitu ada orang nggak sholat kemudian kita tuduh kafir, itu salah. Bisa jadi dia nggak sholat karena menstruasi. Bisa jadi karena ada udzur syar'i. Bisa jadi karena dia males. Terus berarti boleh Ustaz kalau nggak sholat karena males? Bukan boleh, tetap dosa. Tetapi dosanya nggak nyampe kepada kekafiran. Makanya hati-hati juga. Betul, Guru. Menjuluki orang dengan bodoh, kafir, apalagi betul. Yang terkait dengan keimanan. Nyebut bodoh aja nggak boleh. Betul, Guru. Masya Allah. Body shaming, gemuk lo, nggak boleh. Tersinggung ini ibu-ibu ini. Kalau dikatain gemuk itu udah terasa dunia runtuh begitu. Masya Allah, luar biasa Guru. Begitu menarik apa yang Guru sampaikan. Menyambung sedikit Guru dari pembahasan ini. Karena memang sekarang lagi viral Guru. Banyak terjadi pelaku bullying. Sehingga ini sangat betul-betul menghancurkan mental. Bagaimana hukum bullying itu sendiri. Dan apa yang didapat dari bullying itu bagi yang dibulinya Guru. Betul. Ini yang diwanti-wanti sedari awal di dalam Islam. Guyonan itu harus yang konstruktif. Kita seringkali dengar cerita bagaimana Imam Masjidil Haram, ya Bu. Begitu ibunya gregetan kepada putranya, tetapi gregetannya disalurkan dengan energi positif. Bahasanya tetap optimistik. Nakalnya minta ampun. Saya doain nanti jadi masjid imam. Masya Allah. Al-Haramain. Masjid Makkah Al-Mukarramah. Dalam rentang waktu tertentu doa ibu tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau doanya ibu-ibu, gampar nih. Gampar nih. Kemudian jangan pulang-pulang sekalian. Nah, hati-hati. Mulut kita doa. Jangan sampai doa kita
diijabah pada saat kita marah dan doanya doa kejelekan. Dan pasti pada hakikatnya kita nggak ada yang mau kalau anak-anak kita jelek dan juga buruk. Kalau pengen dicintai orang, kita keluar dari mulut kita mulut yang manis. Pasti kita juga ingin dong dikatain yang manis-manis dari teman kita, ya enggak? Sekalipun pahit, enggak rela juga kalau dikatain pahit, Bu ya? Betul, Masya Allah. Sekalipun asin masakannya, ini bapak-bapak juga di rumah, jangan bilang langsung tembak. To the point. Masakan asin, masa pengen kawin lagi, udah tua, peot. Iya, Masya Allah. Jangan sampai keluar, ini contoh saja, ini contoh ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa guru, begitu menarik yang beliau sampaikan. Disinilah kepentingnya kepekaan di dalam hati kita. Jangan sampai jujurnya kita malah menyakiti orang lain. Luar biasa. Masya Allah, terima kasih para guru-guru semua yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial. Dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah semua. Bagi para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada, jika ingin bertanya tentang permasalahan daripada sudut pandang Islam, silahkan kirimkan ke Instagram kami di @cahayahati_news. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan ngaji yuk di segmen ngaji bersama guru-guru kita. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang ingin ngaji bersama kita semua, yuk sama-sama kita siapkan Al-Qur'annya, matikan dulu kompornya, fokus, ambil wudhu, dan apa yang kita lakukan insya Allah jadi ibadah. Karena kita saat ini masuk pada segmen ngaji yuk. Silahkan dulu. Kan jadi pedagang tidak punya modal, kan jadi petani tidak punya sawah. Ingin jadi pegawai tak ada lowongan, mungkinkah ku menjual anggota tubuhku sebelah matamu? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cilembu lewat Cilacap. Ibu-ibu, ya Allah sangat mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukaran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio yang masih jomblo dan jomblowati, mudah-mudahan Allah kasih pasangan jomblowati dan jomblowan yang soleh dan amin ya robbal alamin. Biar kita sering pergi ke Mekah dan ke Madinah, pulang-pulang bisa beli sawah. Amin. Anaknya nggak suka jual gabah. Mudah-mudahan anaknya jadi ustazah. Matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Amin. Amin. Amin apa mak? Ya Allah. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita akhinal kiram Ustadz Abe Gibran. Gibran ya? Gibran. Iya. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sudah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengane sopo Bu? Tengartos. Saha namina? Ibu Ida. Oh ya Allah, Ibu Ida ya Allah, subhanallah. Ibu Ida dari majelis taklim mana coba sebutin?
Dari Majelis Taklim Kaum Milenial. Kaum milenial? Milenial. Nah, yang begini masih milenial juga ya? Allah ya Karim. Alhamdulillah. Kaum milenial daerah mana, Bu? Jati Asih. Jati Asih, ya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita ngaji bareng-bareng akan dibacakan oleh Ibu Aida. Ya, Ibu Ida, silakan bacakan surah Al-Fat ayat 21. A'udzu dulu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, ini namanya baru nenek-nenek. Iya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan lebih bagus lagi ya Bu ya. Bu, lebih bagus lagi ya. Iya. Iya Allah. Nah, dipanggil udah kagak mau nengok bagaimana ya Allah. Allah ya Karim. Bu, yuk kita bukan nyalahin ya Bu ya. Kita benerin ngaji bareng, bareng-bareng. Yang sering saya nada saya sampaikan. Mama. 1, 2, 3. Mama. Papa. Barang ta'awud bareng-bareng ya Bu ya dengan pemirsa yang ada di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cakep, ini jamaahnya luar biasa ya Allah. Sekali aja langsung bisa, Guru. Gampang katanya Guru. Iya, masalahnya ini fishnya hampir mirip-mirip 11-12. Oh gitu ya? Lah iya, mirip-mirip. Ini kayak kakak beradik, ini ponakan, ini begitu. Iya. Kayak saudara-saudara. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. 1, 2, 3. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Iya, tadi Bu Ida di sini main ditabrak baya. Ditabrak ada namanya wakof, namanya berhenti dengan pemirsa yang ada di rumah. Wa ukhra lam taqdiru. 1, 2, 3. Wa ukhra lam taqdiru. Oke. Nah, di situ maksudnya biar pelan-pelan. Kan makhrujul hurufnya, hak-haknya huruf ini kudu pas. Kan di dalam kitab Jazariyah itu di dalam nazomnya dijelaskan wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillah mustahaqqaha, begitu ya. Jadi ada namanya di dalam nazom ini ada namanya hak hurufnya. Hak huruf itu dinamakan lazimah. Apa? Lazimah yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada namanya aridoh di dalam ilmu tajwid. Understand? Udah kalau ya buruan ya Bu Ida ya. Udah paham Bu Ida? Paham. Nah iya jangan gemeteran begitu Bu Ida. Ya Allah. Masya Allah. Dan kemudian itu ada namanya kalimat nih. Alaiha
qad. Alaiha qad. Kudu mantul ya. Kudu mantul. Alaiha qad ahatallahu biha. 1, 2, 3. Alaiha qad ahatallahu biha. Iya, di sini ada namanya, kalau ilmu tajwid kan makhrajul huruf, kalau menurut Imam Syibawah itu ada 17. Di 17 itu digabungin jadi 1 menjadi 5 pokok bahas. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-lisan, yang ketiga adalah al-khayshum, hidung, yaitu yang keempat asyafawi, dan kemudian yang kelima adalah al-lisan. Understand? Yes. Nah, itu dibagi masing-masing. Nah, di sini namanya ada huruf ain, itu namanya huruf halak. Halak itu tempatnya tenggorokan. Kalau ain itu namanya wastul halqi, di tengah-tengah tenggorok. Understand? Yes. Ain. Coba saya coba Bu Ida. Bu Ida, alaiha. Coba. Alaiha. Ulangi lagi. Alaiha. Nah, begini, alaiha. Alaiha. Ain, alaiha. Alaiha. Nah, begitu. Ini Maida kalau nggak ditekan kagak jadi sih masalahnya ya. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya. Wah. Ya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu ayat yang selanjutnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. 1, 2, 3. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dicoba Bu Ida. 1, 2, 3. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Nah, beda banget sama yang sebelumnya. Wa kana Allah. 1, 2, 3. Wa kana Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, begitu. Wa kana Allah dibaca tafkhim, dibaca tep. Nih mau jawab kenceng takut salah ya. Jawab pelan takut nggak ngerti ya. Jadi Ya Allah. ngap-ngapan doang guru. serba salah gitu, ya Allah. Tapi insya Allah pintar semuanya. Iya. Alhamdulillah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada lafal Allah juga ada, jalalah juga ada. Ini jalalah. Ini jalalah, ini juga dibaca tafhim, dibaca teb. Ibu yang senang yang tebel apa yang tipis? Tipis. Hah? Ya tebel ya, tebel. Ala kulli. Nah, ala kulli syai'in di sini nih pemirsa. Ini namanya madlin. Tahu nggak madlin? Lentur. Ya Allah, fleksibel. Cowok bukan cewek Bu. Allah. Lah iya kan? Iya. Yang biasanya mestinya kalau di sini ada iya kan lurus ya. Nah, ini nggak lurus, berarti namanya madlin atau madlen, yaitu dibaca syai'in. Barang 1, 2, 3. Syai'in. Coba Bu Ida, kulli syai'in. Bu Ida. Kulli syai'in. Ulangi lagi. Syai'in qadira. Shinnya kudu tafasyi, nyembur ya. Ya. Gitu kan?
Iya ya, tafasyi kudu ngelem apa nyembur suaranya. Syai'in qadira. 1, 2, 3. Syai'un qadira. Alhamdulillah. Nih, makanya tinggal diapalin. Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Nanti pulang dari sini ketemu suaminya, papa, 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 udah. Lah abis ngaji di Cahaya Hati kan begitu ya. Kita tutup dengan bacaan Romul biar nanti ada barokah dan syafaat dari ayat-ayat Al-Quran, tentunya biar mendapatkan syafaat. Understand Bu Ida? Oh, nenek-nenek bisa bahasa Inggris kan? Alhamdulillah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerudung coklat, baju hitam, baju biru, dan baju biru. Itu nama-nama warna Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kita baca akan jadi syafaat bagi yang membacanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Munawir Ngacir yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap Bu? Papa. Bisa Bu? Nanti kita aplikasikan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ada satu nasihat terakhir dari Imam Ghazali, bagaimana kita mampu melawan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan? Beliau mengutip salah satu riwayat, abghadul ilah ubida fil ardi hawan nafsu. Tuhan yang paling dibenci oleh Allah, disembah oleh manusia di atas muka bumi ini adalah hawa nafsu. Jadi kalau kita hidup menyembah hawa nafsu, apakah itu nafsu kaya, nafsu ingin terkenal, atau nafsu-nafsu lainnya untuk berkuasa misalnya, maka itu adalah nafsu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspada dan selalu waspada dengan keinginan nafsu yang akan terus menuntun kita ke dalam kehancuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, sesungguhnya tak mampu engkau hitung. Karena memang nikmat itu bukan untuk dihitung, tapi untuk disyukuri. Allah memberikan kita ujian ada 2. Kadang Allah menguji dengan kemiskinan, dan pula kadang Allah menguji dengan kekayaan. Kadang Allah menguji dengan kesulitan, juga Allah kadang menguji dengan kemudahan. Namun bagi hamba yang sebenar-benarnya, mereka tak mampu lagi membedakan mana susah, mana senang, mana miskin, mana kaya. Baginya sama saja, semuanya dijadikan wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa memiliki terhadap harta yang kita miliki, karena semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa memunculkan hukum atau azab yang berupa istidraj. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya Allah. Allahumma tahassanna bidzil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut
Tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal waba'a innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita, Kiai Haji Nur Hayyid, Kiai Haji Profesor Asrorun Niam, Ustadz Ervin Bedu, dan Ustadz Munawir Ngacir yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Saya kembali mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahayati selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Maulaya